3 menit lagi, pernikahan mewah ini akan hancur total oleh sebuah skandal. Dan semuanya berawal 2 minggu lalu ketika istri hamil pria itu mencium aroma melati. Perempuan itu bernama Aya. Aroma yang paling ia benci. Saat ini, ia sedang meneliti rumahnya dengan tenang. Setelah perjalanan dinas 2 minggu, semua barang kebutuhan sehari-hari di rumah telah diganti dengan wangi melati. Ia bertanya pada suaminya, Shinchi, namun jawabannya penuh celah. Sebuah kebohongan buruk tentang teman yang membawa pacarnya berkunjung. Aya tidak membongkarnya. Ia tahu tembok kepercayaan sudah retak. Untuk pertama kalinya, ia segera menghubungi sahabatnya yang seorang pengacara untuk menyelidiki Shinchi. Hasilnya jauh lebih menghina dari yang ia bayangkan. Perempuan ketiga itu bernama Limo, berusia 48 tahun, dan bahkan memiliki seorang putra berusia 28 tahun. Sementara Shinji sedang menggunakan harta bersama mereka untuk mempersiapkan pesta pernikahan mega bagi anak tiri itu. Aya pernah membayangkan banyak kemungkinan, tapi tidak pernah terpikir ia akan kalah dari seorang wanita hampir berusia 50. Saat Shinji pulang, ia berpura-pura menunjukkan kasih sayang. Aroma melati di tubuhnya sama menusuknya dengan kepalsuan dalam kata-katanya, membuat Aya mual. Ia mengaku alergi untuk menguji reaksinya. Namun pria yang dulu panik hanya karena ia merasa sedikit tidak nyaman, kini hanya menunjukkan sikap acuh tak acuh. Malam itu, Shinji membelakangi Aya, menjauh darinya. Setelah ia tertidur, Aya mengambil ponselnya. Ia melihat dunia lain, dunia milik Shinji dan Linmo. Shinji mencatat setiap hari jadi hubungan mereka, 100 hari, 180 hari, 200 hari. Tangan yang dulu bersumpah hanya milik Aya, kini memasangkan cincin berlian untuk wanita lain. Cincin itu adalah berlian merah muda senilai 30 juta, yang dulu ia kira adalah hadiah kejutan untuk merayakan kehamilannya. Sekarang, simbol pengkhianatan itu melingkar di tangan Linmo. 12 tahun perjuangan dari ruang bawah tanah hingga perusahaan go public, semua yang ia berikan dibalas dengan pengkhianatan yang menusuk hingga ke tulang. Aya merasa pusing, tetapi kepedihan itu dengan cepat berubah menjadi keteguhan dingin. Masa kecil yang kelak mengajarinya satu hal, selamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Ketika saya hamil 3 bulan, suami saya selingkuh. Apakah ada yang datang ke tempatmu baru-baru ini? Ada apa sayang? Bulan lalu, Desaun membawa pacarnya untuk makan. Tidak apa-apa. Saya pulang setelah perjalanan bisnis 2 minggu dan menemukan semua di rumah telah diubah menjadi aroma melati yang paling saya benci. Ini dia. Saya tidak ingin hubungan kita menjadi tercemar. Saya lebih suka jika saya salah paham dengan. Siapa itu? Apakah pacar saya meninggalkan sesuatu di tempatmu? Di sana. Iya. Dia baru saja menelepon saya mengatakan kamu kesal. Bulan lalu, kami semua berkumpul di tempatmu. Jadi, jika ada yang tidak beres, tolong jangan dimasukkan ke hati. Dimasukkan ke hati. Oke. Betapa buruknya kebohongan yang penuh celah ini. Laki-laki selalu seperti ini. Selama mereka tidak tertangkap basah, mereka mencoba untuk lolos, menyebarkan jaring mereka di mana-mana. Hei sayang, kamu sudah pulang. Hei, Dewan. Bantu saya menyelidiki Shenge. Sudah kuduga, kan?
Pria ini tidak bisa dipercaya, bukan? Tunggu, saya akan periksa untukmu segera. Nama wanita itu Lin Mo, berusia 48 tahun, dengan seorang putra berusia 28 tahun. Dalam 3 hari, Sheng Ge akan mengadakan pernikahan besar untuk putra Lin Mo. Saya telah memikirkannya. Lin Mo mungkin muda dan cantik, mungkin bahkan seorang pelajar. Mungkin yang menarik Sheng Ge adalah sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tapi aku tidak pernah menyangka aku akan kalah darinya. Seorang wanita mendekati 50 tahun. Apakah Sheng Ge kekurangan kasih sayang ibu sejak kecil? Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada wanita yang lebih tua? Apakah kamu baik-baik saja? Saya merasa. Lanjutkan penyelidikan. Saya ingin bukti perselingkuhan mereka. Saya akan menghadiri pernikahan dalam 3 hari secara pribadi. Saya ingin semua orang mengetahui tentang perbuatan kotor mereka. Sayang, aku pulang. Kenapa kamu memakainya? Dasi kamu. Saya pikir itu terlihat bagus, jadi saya memakainya. Kamu tidak suka? Kalau begitu saya tidak akan memakainya. Oh, saya baru ingat. Ini adalah hadiah dari seorang klien. Saya harus menyimpannya agar tidak mempengaruhi pekerjaan di masa depan. Kenapa kamu tidak memberitahu saya kalau kamu akan kembali? Aku bisa saja menjemputmu. Kamu tidak tahu seberapa besar aku merindukanmu. Ini aroma melati itu lagi. Wajah saya mengalami reaksi alergi. Saya merasa tidak nyaman. Sheng Ge, sebelumnya jika saya menyebutkan alergi, kamu akan segera membawa saya ke rumah sakit, lebih cemas dari siapapun. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kepedulian. Baiklah, istirahatlah. Saya akan mandi. Sebelumnya, setiap kali aku pulang dari perjalanan bisnis, kamu tidak sabar untuk intim. Kali ini, kamu bertindak seolah-olah beban terangkat dari bahumu. Apakah kamu menyentuhnya? Jika kamu sudah ternoda, aku tidak akan menginginkanmu lagi. Dia sudah kembali. Jadi kami menghindari kontak beberapa hari terakhir ini. Perayaan hari ke-100 dengan sinar matahari. Perayaan hari ke-120 dengan sinar matahari. Perayaan hari ke-180 dengan sinar matahari. Sheng Ge. Jadi ternyata ketika aku tidak melihat, kamu bersikap lembut dan romantis kepada wanita lain. Wanita itu, kamu memanjakannya seperti seorang putri. Aku telah melihat tangan ini selama 10 tahun, dan aku tidak mungkin salah. Ini Shen Che. Pada hari ke-200 dengan Sunshine, dia melamarku. Haruskah aku menerimanya? Apakah itu berlian merah muda yang Shen Che tawar sebulan yang lalu? Ah Yao, Shen Che-mu benar-benar luar biasa. Menawar 30 juta dolar untuk berlian merah muda hanya untuk merayakan kehamilanmu dan membuat kejutan untukmu. Oh, Cheng Cheng hentikan.
Pada akhirnya, aku tetap saja tidak pernah mendapatkan cincinnya. Tapi sekarang aku melihat berlian merah muda yang aku tunggu-tunggu di tangan wanita lain. Shenche, aku tetap bersamamu di ruang bawah tanah. Aku bertahan dalam kesulitan bersamamu. Aku bertahan denganmu sampai hari-hari kita membaik. Kita bahkan punya bayi. Tapi kamu berselingkuh, jatuh cinta dengan wanita lain. Shenche, apakah kamu akan mengkhianatiku? Shenche, apakah kamu akan mengkhianatiku? Oh, kita semua telah melalui rasa sakit yang tragis, menjilat luka satu sama lain, dan saling mendukung. Sampai sekarang, aku, Shenche, tidak akan pernah mengkhianatimu. Perselingkuhan hanya terjadi 0 kali, atau tak terhitung kali. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi orang yang tidak beruntung seperti itu. Jangan berpikir berlebihan. Tidurlah. Kata-kata manis dari masa lalu kini telah menjadi belati yang menusuk hatiku. Sulit bagi cermin yang pecah untuk utuh kembali. Shenche, kita tidak bisa kembali lagi. Mengerti, aku punya bukti penyelewengan Shenche. Akan aku kirimkan padamu segera. Shenche pasti sangat putus asa, memilih seseorang yang sudah tua. Sayang, kamu harus habiskan sarapan yang aku buat dengan penuh cinta. Baiklah. Sayang, karena kamu alergi mangga. Mulai sekarang semua yang mengandung mangga tidak boleh masuk ke rumah kita lagi. Aku juga nggak akan makan lagi. Shenche, sekarang kamu benar-benar bikin aku muak. Smoothie mangga buatan Sunshine tercinta rasanya enak. Makan. Orang yang jadi selingkuhan Shenche itu namanya Limo, umurnya 48 tahun. Sebenarnya, apa sih yang diinginkan Shenche dari dia? Mungkin dia suka karena udah tua, kurus, gampang diatur, atau mungkin cuma mau jadi ayah tanpa repot. Bantu aku bikin surat perjanjian cerai. Aduh, sayang. Kamu beneran nggak apa-apa? Kamu masih hamil, loh. Mau gimana pun keadaanku, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Yang sudah terjadi ya sudahlah. Pengalaman pahit waktu kecil ngajari aku buat jaga diri dulu. Ini, Perkaranya bakal berat. aku harus berjuang demi anakku. Tolong bantu jual semua saham perusahaan dengan harga murah. Terus jual aset, lalu bikin perusahaan saingan. Semua klien bakal aku bawa. Aku mau Shenche nggak punya apa-apa. Kamu kejam banget. Tapi itu memang kamu. Aku nggak pernah rela kalau orang lain menikmati hasil dari kerja keras aku. Aku nggak bakal membiarkan kamu. Jangan kecewa sama aku. Ini bukti perselingkuhan mereka. Akan berpengaruh. Ini nggak bakal berlebihan kok. Apa itu nggak keterlaluan? Besok, pernikahannya diadakan di mana? Hotel Eastern International. Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Besok, aku bakal putar video-video ini di depan semua tamu. Bagus, Ahyao. Shenche,
Sama selingkuhannya belanja perlengkapan pernikahan di supermarket. Waktu nikah sama aku, dia nggak sedetail ini. Ayo pergi. Yuk, kita lihat. C, bagus kamu bisa dapat 800.000. Kalau enggak, anakku nggak bisa dapetin mahar segitu. Udah itu aja. Cuma 800.000 dolar. Semuanya demi kamu senang. Memang layak. Kamu nggak tahu aja, anakku 7 tahun ngejar istrinya ini. Keluarganya selalu menentang. Aku kasih tahu ya, keluarganya itu terpelajar dan punya kekuasaan. Standar, mereka buat menantu laki-laki tinggi banget. Keluarga kita ya, jelas nggak selevel. Baru setelah anakku mohon bertahun-tahun, mertuanya mau setuju. Tenang, uangnya sudah siap di mobil. Anakmu sekarang udah jadi menantu aku. Pasti aku bantu terus. Duh, pasangan nggak tahu malu. Pindahin aset pernikahan. Semuanya jelas kok. Kalau dia gimana? Kamu mau ngapain? Aku nggak suka harus berbagi kamu sama orang lain. Kamu tahu itu. Aku paling benci orang ketiga. Tapi demi kamu aku jadi orang yang paling aku benci.